Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam doa pagi GKO Cibitung pagi hari ini, Sabtu 28 Oktober 2023. Apa kabar saudara pagi hari ini? Cerah ceria tentunya. Dan saya meyakini kita semua ada dalam damai sejahtera Allah. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kita, sekalipun mungkin kita sedang dalam banyak pergumulan, tapi kita percaya hanya dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa pagi. Saya boleh menyapa semua yang sudah hadir, baik yang sudah menuliskan namanya di live chat, maupun yang tidak menuliskan. Sama semua diberkati Tuhan, sama semua akan dilawat oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah pelajaran iman dari Nehemia pasal 8. Mari kita mulai dengan kita menyanyi dari Kidung Keesaan 39. Mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar, mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih buat nafas hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan menjalani kehidupan yang pagi hari ini akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Bapa, melalui ibadah doa pagi kami hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah ibadah ini berlangsung dan terjadi hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyi
Kidung Keesan 118, Roh Kudus, ilhami kami. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Roh Kudus arahkan doa umat-Mu, ajar kami ucap apa yang perlu. Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari Nehemia pasal 8. Urapi kami Bapa, agar apa yang kami baca dan renungkan sungguh dapat kami mengerti, sungguh dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah pelajaran iman dari Nehemia 8. Hari ini ketika nats firman Tuhan dibacakan, pada saat yang sama kita juga langsung mengambil pelajaran dari kisah Nehemia pasal 8. Bagian yang pertama, kita menarik pelajaran. Kita harus memiliki kesukaan atau memiliki kerinduan atau rasa haus akan firman Tuhan. Itu diambil dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari Nehemia 8. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama tadi sudah saya sebutkan. Kita memiliki kesukaan, kerinduan atau rasa haus akan firman Tuhan. Seharusnya ini menjadi sesuatu yang mengikuti orang percaya. Orang percaya itu seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, yang sangat suka akan Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang harus dimiliki oleh orang percaya, memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Hal ini terbaca dalam kehidupan orang-orang Israel di zaman Nehemia. Bayangkan, mereka serentak berkumpul, bukan untuk melakukan bazar, bukan untuk mendengar pengumuman, bukan untuk mencari pekerjaan, atau mengalami pengumuman-pengumuman lainnya. Mereka serentak karena mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa dan membacanya di depan mereka. Artinya apa, saudara? Umat punya kesukaan, umat punya kerinduan, umat punya kehausan akan firman Tuhan. Itulah sebabnya mereka mendorong, mendesak supaya pemimpin mereka pada saat itu, yaitu Ezra, ahli kitab, untuk mengajari mereka,
untuk membacakan bagi mereka firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengar yang lain. Apa kabar dengan jemaat di masa sekarang? Apakah kita masih punya kerinduan, masih punya rasa haus, masih punya kesukaan untuk mendengar firman Tuhan? Atau sudah tidak? Atau kita jenuh? Atau sama sekali tidak punya keinginan, kesukaan, kerinduan, atau rasa haus akan firman Tuhan? Kalau Daud menggambarkan, dia seperti rusa yang haus akan sungai. Dia juga gambarkan bagaimana dirinya merindukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, pelajaran pertama yang kita dapat dalam Nehemia 8, orang-orang yang rohani itu sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki kesukaan, yang rindu mencari, rindu mendengar. Bahkan mereka bersedia membayar harganya hanya untuk diperdengarkan firman Tuhan baginya. Sekarang kita tidak mengalami kesulitan untuk itu. Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan apa yang disebut dengan Alkitab Audio atau Bible Audio, yang bagi saudara-saudara yang mungkin pagi-pagi sudah bergerak, harus ke sini dan harus ke sana, untuk membaca rasanya tidak memungkinkan. Sudah naik di kereta masih pagi-pagi buta. Tapi kalau berbekal handphone dan headset saja, dengarkan di YouTube, ketik saja Bible Audio atau Alkitab Audio. Ketik di situ pasal berapa yang mau didengar, lalu pakai headset sepanjang perjalanan di kereta. Saudara dan saya bisa mendengar pembacaan Alkitab dengan baik, dan itu membuat kita menerima firman. Kalau mereka yang tidak punya kesukaan apapun, ini jalan dia dengar yang lain. Kalau perlu dangdutan, dia tuh sepanjang dari Cibitung sampai tujuannya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita tarik pelajaran pertama ini. Orang-orang yang rohani atau orang-orang percaya memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Ciri yang kedua, saudara-saudara, ciri yang kedua adalah orang percaya itu memiliki perhatian yang penuh pada saat firman Tuhan itu disampaikan. Saya sering menjumpai ada banyak orang ketika firman Tuhan disampaikan, mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Ada yang ngetik terus, WA-an entah dengan siapa, ada yang melamun, ada yang terus menguap, ada yang ngobrol, sampai saya menatap dia terus selama khotbah, hanya untuk menarik perhatiannya kembali pada firman. Coba kita belajar dari Nehemia 8 ayat 4. Firman Tuhan bilang apa di situ? Ia, maksudnya Ezra, membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Saudara perhatikan, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adakah kita ketika mendengar firman Tuhan benar-benar menaruh perhatian yang penuh? Atau seperlunya? Atau sekedarnya? Atau sama sekali tidak? Bergantung pada mood, bergantung kepada siapa pendetanya, atau bergantung pada tema apa? Saudara, itu bukan menggambarkan kehidupan orang yang dewasa secara rohani. Jemaat di zaman Ezra dan Nehemia, yaitu orang-orang Israel, mereka justru dari pagi sampai tengah hari memperhatikan.
Ya, Pendeta Daniel baru bicara lebih dari 40 menit saja, orang duduknya sudah mulai gelisah, kiri kanan, dan mulai ada yang batuk sana sini. Ada yang sudah mulai memberi kode dengan tiba-tiba keluar, sambil keluar nyenggol tangan temannya, sambil nunjuk kelamaan. Tapi perhatikan jemaat di situ. Dari pagi sampai tengah hari. Kalau izinkan saja saya ngomong paginya itu jam 8. Dia dengar pembacaan sampai jam 12 tengah hari. 4 jam. Alkitab mencatat penuh perhatian seluruh umat mendengarkan. Kalau kita lewat dari 30 menit, kita sudah mulai gelisah. Karena kita merasa ada yang jauh lebih penting sebentar lagi yang harus kita kerjakan. Sehingga gak usah lama-lama lah. Pelajaran iman ini rasanya perlu mendapat perhatian sekaligus menjadi koreksi bagi kita semua. Pelajaran yang ketiga, saudara. Kita harus menempatkan firman Tuhan memiliki otoritas atas hidup kita. Dia menjadi sesuatu yang betul-betul kita hormati. Dan betul-betul dia punya peran yang berhak mengatur, menegur, mengoreksi kita. Dan kita tidak boleh membantahnya. Dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, firman Tuhan berkata, Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Dari bacaan kita ini, ada yang sampai dengan sekarang masih terjadi. Yaitu para pelayan berkhotbah di mimbar. Itu kalau ada yang mengatakan, kok banyak orang sekarang tidak berkhotbah di mimbar? Saya tidak tahu itu warisan dari mana. Tapi kalau yang berkhotbah di mimbar, Ezra sudah memberi contoh. Dia berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Jadi penyampaian firman Tuhan menggunakan mimbar sudah terjadi dari zaman Ezra. Habis itu, di sebelah kanan dan kirinya ada tokoh-tokoh yang betul-betul menjadi tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh. Jadi ketika pemberitaan firman Tuhan di kanan kirinya ada para pelayan lainnya. Itu pun masih terjadi di gereja-gereja Protestan. Dan saudara-saudara yang ada di sebelah kiri kanan, para pengkhotbah atau para pendeta adalah para penatua. Dan Ezra membuka kitab itu, ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Seringkali orang menganggap di gereja kenapa sih mesti pakai tingkatan-tingkatan? Gereja kita merata saja. Saudara, berdiri lebih tinggi dimaksudkan supaya semua orang bisa memandangnya. Bukan diatur untuk menunjukkan ketinggian derajat, sama sekali tidak. Tetapi supaya semua orang bisa memperhatikannya, bisa melihatnya secara langsung. Dan pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Sampai di sekarang di GKO, ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, semua berdiri. Apa artinya berdiri? Berdiri itu artinya kita menghormati firman Tuhan. Memangnya kalau kita duduk, kita nggak menghormati, Pak? Saudara-saudara, saya percaya, baik kita duduk maupun kita berdiri, kita bisa menghormati firman. Tetapi ada saat-saatnya kita harus menunjukkan sebuah sikap khusus. Ketika saudara mau menyanyikan lagu Indonesia Raya saja,
Saudara tidak mungkin duduk, apalagi pangku kaki. Yang ada saudara berdiri tegak, mata menatap ke depan, dan menyanyikan lagu Indonesia, dan selanjutnya. Demikian juga ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Bahkan yang lebih hebat lagi, saudara-saudara, di gereja Protestan kita alami betul-betul. Ketika saudara dan saya memulai ibadah, maka pelayan liturgi akan mengatakan, jemaat diundang berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Maka penatua berdiri memegang firman Tuhan, Alkitab, maju ke depan dan membawanya ke tengah-tengah seluruh umat. Dan diserahkan kepada hamba Tuhan yang akan berkhotbah dan menerimanya kemudian. Pendeta menerimanya dan menyampaikan firman Tuhan dari Alkitab tersebut. Semua itu simbol yang ingin mengatakan, dari semua hal yang terjadi, firman Tuhanlah yang berotoritas atas kita semua. Baik pendeta, penatua, atau seluruh jemaat. Firman Tuhan dihormati karena memiliki kedudukan yang berotoritas atas kehidupan kita semua. Kalau saudara membaca 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab punya 4 otoritas ini. Mengajari kita kebenaran, menegur bila kita salah, memperbaiki seluruh kelakuan kita, dan mendidik kita terus supaya ada dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, apakah firman Allah berotoritas atas hidupmu? Yang selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuliakan Allah karena kita membaca firman Tuhan. Ayat 7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Karena pembacaan firman Tuhan. Orang yang membaca firman Tuhan, harusnya sesudah itu mereka jadi memuliakan Allah. Kalau di jemaat sekarang, demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Maka serempak jemaat menyaut, haleluya, haleluya, haleluya. Apa itu? Pembacaan firman Tuhan seharusnya membangkitkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Ini yang mesti kita ingat bersama, saudara. Kalau pembacaan hanya untuk mencari-cari, mau cari-cari masalah di Alkitab, mau nyari-nyari kelemahan Alkitab, itu bukan tujuannya dan itu bukan pelajaran yang diajarkan oleh Nehemia pasal 8. Justru apa yang disebut dengan membaca Alkitab membangkitkan kerinduan kita untuk memuji Tuhan. Yang kelima, saudara, kita menerima pengajaran iman yang bersumber dari firman Tuhan. Ayat 8-9 berbunyi demikian. Juga Yesua, Bani, Serepia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Nah, saudara-saudara, inilah yang disebut khotbah.
Ada nama-nama menunjukkan nggak semua khotbah itu disampaikan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang berotoritas saja yang diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan itu sudah ada mulai dari zaman Ezra. Dan dalam berkhotbah ada unsur pengajaran. Perhatikan bagian yang ditebalkan. Mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Jadi khotbah salah satu unsurnya adalah pengajaran. Dan dalam ayat yang ke-9, ini yang disebut struktur khotbah. Ya, bagian-bagian daripada kitab ini, yaitu Taurat Allah, yaitu kitab suci itu sendiri, dibacakan dengan jelas, lalu apa? Dengan diberi keterangan-keterangan. Nah, itulah yang disebut khotbah. Seperti yang saya lakukan sekarang. Natsnya saya baca, lalu saya berikan keterangan-keterangan. Tujuannya apa? Supaya jemaat mengerti. Di situ tertulis, sehingga pembacaan dimengerti. Karena sekalipun itu diilhamkan oleh Roh Kudus, dia tidak otomatis menjadi terang langsung dipahami. Tuhan juga menggunakan manusia-manusia lain, orang-orang lain, diberi kuasa, diberi hikmat untuk menyingkapkan apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Pengajaran yang kita terima tidak boleh berasal dari pikiran sendiri, berasal dari pikiran-pikiran banyak, berasal dari ajaran-ajaran tertentu. Tidak. Kita menerima pengajaran dan dibangun oleh iman yang bersumber dari firman Tuhan atau Alkitab. Selanjutnya saudara, yang nomor 6. Kita melalui firman Tuhan menerima penghiburan, yaitu mulai dari ayat 10 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimilah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saudara-saudara, Nehemia kemudian tampil. Anggaplah Nehemia waktu itu jadi gubernur atau wali kota, sementara Ezra adalah imam. Lalu Nehemia bilang, oke, mungkin setelah kamu mendengar Taurat, kamu menangis karena kamu sadar akan dosa-dosamu. Tetapi jangan terus menangis. Karena firman Tuhan bukan hanya memunculkan rasa bersalah, tapi firman Tuhan juga memunculkan sebuah pengharapan dan penghiburan. Bahwa ketika engkau sadar dosamu dan engkau bertobat, maka Allah memberikan kepadamu sebuah perkenanannya, yaitu keselamatan kekal yang sudah disediakannya. Jadi janganlah karena membaca firman dan firman itu mungkin menemplak kita, lalu kita larut dalam kesedihan. Jangan. Karena templakan firman Tuhan itu mengantarkan kita kepada sebuah jalan yang lebih baik, bukan jalan yang menghancurkan kita. Orang setelah membaca firman Tuhan dan menyadari ada yang salah, lalu dia memperbaiki, itu kabar baik. Dan biarlah itu menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Bahwa firman Tuhan hadir
bukan hanya menegur dan menempelak kita, tapi Dia juga memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kita semua. Mungkin saudara pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa rumit. Cerita sama orang pada yang lain pun kita enggan. Yang akhirnya kita lakukan adalah ambil Alkitab, buka kitab Mazmur, dan kita merasa bahwa perkataan-perkataan Mazmur itu menguatkan kita. Kita yang tadinya lemes, seolah tidak berdaya, tidak lagi punya pengharapan, setelah membaca kita seolah mendapat penghiburan. Ya, firman Tuhan di samping menyadarkan kita, Dia juga memberi penghiburan. Yang ketujuh, saudara, kita mengerti firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Ayat 14-16. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi, berkumpul pada Ezra ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan kepada Tuhan. Yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem haruslah disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Bagaimana respon umat? Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang, sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Saudara-saudara, ketika jemaat zaman itu mengerti firman, maka mereka mulai meminta, apa yang harus kami lakukan? Dan mereka mempelajarinya lebih dalam. Dan salah satunya adalah perintah untuk mereka membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Ketika mereka mendengar Ezra memberi pengajaran, ya, maka enggak pakai lama Alkitab menyebut, maka pergilah orang mengambil daun-daun itu. Mereka bukan hanya mengerti firman, mereka mempraktekannya, mereka melakukannya. Dan inilah yang disebut dengan pelajaran iman dalam hubungan kaitannya dengan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, dari pelajaran yang kita petik dari kitab Nehemia 8 ini, mari kita refleksikan dalam hidup kita. Adakah kita sudah meletakkan firman Tuhan dalam wujudnya sebagai kebenaran firman Tuhan yang berotoritas tinggi, dan kita menghormatinya dan memakainya untuk menjadi petunjuk atau pedoman dalam hidup kita, dan kita bersedia mengubah diri untuk itu? Kalau kita berkata, ya, saya bersedia mendengar firman dan melakukannya dan menempatkan firman sebagai sesuatu yang berotoritas atas hidup saya, maka saya percaya orang-orang seperti saya mengambil keputusan untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan memperlakukan firman Tuhan dengan baik. Orang-orang tersebut akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini menolong kita semua
untuk benar-benar memperlakukan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan sendiri berikan atas kita. Amin. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang melatih kami untuk memiliki sikap yang benar terhadap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami melakukan apa yang sudah kami dengar dan pahami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Pagi ini kami tetap bawa Majelis Jemaat GKO Cibitung, baik Pendeta Daniel Sakaria sebagai Gembala Sidang, Pendeta Marta Ulina Nababan sebagai Pendeta Non-Gembala Sidang, dan anggota PHM yang dipimpin oleh Bapak Penatua E.J. Sedari, para majelis koordinator komisi non-kategorial, majelis koordinator komisi kategorial. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menjamah mereka dan memberi pengurapan yang luar biasa. Juga bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka. Tidak putus-putusnya kami bawa Ibu Elizabeth Maak, Ibu Maria Syabandar, Ibu Tabarat Buru Tagalung, Ibu Erlena Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Syahaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak dan Ibu Monas, Bapak Rafli Tamurian, Opung Morlan Sinaga Boru Simbolon, pemulihan untuk Bapak Penatua Jan Krosman Panggabean, Bapak Benyamin Mahulete. Kami serahkan seluruh anggota jemaat apabila ada yang sakit, dijamah, diurapi, dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga yang karena tugas bekerja jauh dari keluarganya. Kami serahkan Bapak Belman Sitinjak, Bapak Alfared Silitonga, Bapak Partohonan Panjaitan, Bapak Filemon Benu, Bapak Jeffrey Besi, Saudara David Manurung, Bapak Toner Opo Sunggu, Saudara Leo Butar-Butar, dan Saudari Victoria Siaila. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini semua yang bekerja dengan luar biasa dan berjauhan dari keluarga. Tuhan melindungi mereka dan membuat mereka berhasil. Untuk Ibu Dwi Cynthia Boru Manurung, juga Ibu Parlin Sihotang, kami menyerahkan mereka berdua ke dalam kuasa-Mu. Mereka sedang mengandung. Tuhan melindungi kandungan mereka dan pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan baik. Kami tetap berdoa untuk tenaga medis. Tuhan, jamalah Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Adeline Laya, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga,
Saudara Daniel Sirait, Saudari Nelly Manurung, Saudari Royana dan Ibu Rista Tampu Bolon. Tuhan, bekerjalah memakai mereka menjadi alat-alat-Mu yang luar biasa di dunia kesehatan. Kami menyerahkan anak-anak kami SD, SMP, SMU yang bahkan yang masuk dalam perguruan tinggi, jauh maupun dekat. Tuhan, memberi hikmat dan kemampuan buat anak-anak kami supaya mereka berhasil dalam studi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, bahkan mereka yang rindu memperoleh keturunan. Kiranya Tuhan membukakan jalan buat pergumulan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan juga Bapak Pendeta Hermanus Lailu. Engkau menjamah dia sebagai ketua sinode, biar dia boleh pulih oleh pertolongan-Mu. Semua sakit penyakitnya diangkat oleh kuasa-Mu Bapa. Terpujilah Allah yang baik. Kami serahkan seluruh niat hati kami terkait dengan gereja Tuhan, secara khusus untuk perluasan lahan dari gereja Tuhan. Bapa, biarlah semua proses sampai di tahap ini Tuhan buka jalan terus. Allah memberkati. Allah punya jalan yang membuat gereja ini boleh mempersiapkan segala sesuatu untuk jemaat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk semua persoalan-persoalan di seluruh negeri. Menjelang masuk masa-masa pemilihan presiden dan wakil dan para gubernur. Tuhan, tolonglah kami agar semuanya boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan peperangan Rusia dan Ukraina, Israel dan Hamas. Tuhan tolong Bapak, ada jalan keluar yang membuat mereka semua boleh pulih kembali. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk mereka yang sudah menulis namanya di live chat maupun yang tidak. Tuhan kiranya melawat mereka, mengunjungi mereka satu persatu, dan membuat mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan Engkau yang Maha Tahu. Engkau menjamah setiap saudara-saudara hamba ini. Allah menyembuhkan, Allah memulihkan, Allah memberikan jalan keluar. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah doa pagi kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di doa pagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.